Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Apa kabar Anda? Kami semua berharap dan berdoa agar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbicara mengenai perkembangan Bandar Khalifah sebagai calon daerah otonomi baru, dan saat ini kami juga berada di kantor DPRK Aceh Timur. Dan di saat ini saya juga bersama Bapak Fatah Fikri yang juga merupakan Ketua DPRK Aceh Timur dan juga sebagai Ketua Relawan Pemekaran Bandar Khalifah. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak ya? Masih semangat tetap. Baik, dan pemirsa tentunya untuk pagi hari ini sebenarnya bagaimana sih Bandar Khalifah, rencananya seperti apa dan kenapa Bandar Khalifah ingin menjadi kabupaten baru, dan kita mulai saja perbincangan kita untuk pagi hari ini bersama Bapak Fatah Fikri yang juga merupakan Ketua Relawan Pemekaran Bandar Khalifah dan juga sebagai Ketua DPRK Aceh Timur. Pak Fatah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, Bandar Khalifah sebagai calon daerah otonomi baru, dan ini dimulai dari kapan ini ide atau keinginan dari masyarakat untuk menjadikan Bandar Khalifah ini sebagai kabupaten baru, Pak? Baik, terima kasih. Sedikit saya ulang balik dulu. Boleh. Dasar adanya rencana pemekaran Bandar Khalifah. Awalnya di tahun 2009 itu adanya pemekaran Perlak Raya, bukan Bandar Khalifah dulu. Di 2009 sampai dengan 2015 itu belum ada hasil. Maka di 2015 terbentuk juga panitia baru, pemekaran Perlak Raya. Itu juga tidak ada hasil sampai dengan 2018 ada terbentuk sudah 3 panitia, belum terbentuk, belum berhasil menjalankan pemekaran Perlak Raya. Pada tahun 2020 terbentuklah Bandar Khalifah. Dasar sejarah adanya Bandar Khalifah juga ini dimulai dari wacana seorang ulama karismatik Aceh Timur, yaitu Ayah Bukhari atau dikenal dengan Ayah Lega. Beliau memanggil saya ke pesantren beliau untuk duduk berembuk tentang wacana pemekaran Bandar Khalifah ataupun Perlak Raya waktu itu. Beliau mengatakan, kalau kita tidak bisa memisahkan diri dengan Aceh Timur, maka pembangunan dalam segala hal kita agak terlambat. Karena daerah kita terlalu besar. Kita ada 24 kecamatan, 513 desa. Jadi sekarang coba kita wacanakan untuk melakukan pemekaran. Dia itu saya tanyakan ke beliau, kami insya Allah siap membantu, dan apa yang akan kita buat? Beliau mengatakan yang bahwasannya sekarang kita jangan lagi buat Perlak Raya, kita ubah nama dulu, siapa tahu insya Allah berhasil ke depan, ada keberkahan. Ya, saya tanya nama apa yang akan kita buat? Beliau mengatakan kita buat Bandar Khalifah, jangan lagi kita buat Perlak Raya. Itu harus kita kerja. Dan setelah beliau mengatakan itu, kata beliau, nanti saya akan terjun langsung sendiri. Ini wacana kita untuk membuat masyarakat yang ada di sekitar kita ada merasakan kemakmuran. Berselang berapa bulan kemudian, kita ingin membuat pertemuan untuk membahas permasalahan pemekaran Bandar Khalifah. Mengingat waktu itu kita sudah dekat dengan pemilihan dewan, maka beliau mengatakan lebih baik kita hentikan dulu, jangan nanti kita menjual-jual nama pemekaran, karena ini menyangkut dengan pemilihan dewan ke depan. Dan akhirnya kita tunda. Setelah kita tunda, ada berapa lama kemudian beliau sakit. Setelah terjadinya pemilihan, beliau sakit, kemudian saya mengunjungi beliau di Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh.
Begitu saya mengunjungi beliau, beliau mengatakan, sudah sampai di mana perjuangan pemekaran Bandar Khalifah? Saya mengatakan kepada beliau yang bahwasanya sampai hari ini kita belum melaksanakan. Ini harus dilaksanakan, ini perintah beliau. Dan setelah beliau almarhum, kami ada beberapa orang, termasuk salah satu penggerak pertama adanya untuk mendirikan Bandar Khalifah adalah Ibnu Hajar. Beliau yang melakukan pergerakan pertama, melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh di beberapa kecamatan, dan alhamdulillah awal 2021 beliau membuat satu pertemuan besar dengan 10 kecamatan untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua pemekaran Bandar Khalifah. Maka secara kebetulan dengan izin Allah, saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua pemekaran Bandar Khalifah. Dan waktu itu hadir juga panitia Perlak Raya yang dari 2009 sampai pengurus 2009, 2018, 2015, 2019 hadir. Ketua sebelumnya ya, Ketua sebelumnya yang mewakili. Mereka membawakan berkas. Dan setelah saya terpilih, beliau menyerahkan berkas itu ke saya yang bahwasanya tidak ada dualisme pemekaran di daerah kita, apakah itu Perlak Raya ataupun Bandar Khalifah. Ini semua kita jadikan satu, yaitu dengan nama Bandar Khalifah. Alhamdulillah, setelah setelah melakukan pertemuan dan selesai terpilih saya, kita coba menjajaki beberapa kawan-kawan senior, baik itu yang ada di Banda Aceh, di Langsa, dan beberapa tempat untuk kita mengutarakan hal kita. Dan alhamdulillah, respon daripada kawan-kawan kita, mereka menyambut baik. Dan terakhir kita buat seminar dan loka karya di Cafe Obje di Perlak. Itu untuk kita bahas tentang permasalahan Bandar Khalifah. Baik. Waktu itu yang hadir saya selaku ketua relawan, Ibnu Hajar, juga hadir DPD, yaitu Ustadz Padil. Udah itu melalui Zoom Iskandar Al-Falaki di DPRA, juga melalui Zoom Bapak Nasir Jamil DPR RI di Jakarta. Itulah kita bahas, dan beliau mendukung kita untuk melakukan pemekaran untuk membuat masyarakat di Bandar Khalifah di 10 kecamatan untuk mempercepat proses infrastruktur dan dalam segala hal untuk menuju kemakmuran masyarakat. Baik, kita break dulu Pak untuk saat ini. Dan buat Anda pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan sejarah singkat kenapa atau tujuan apa Bandar Khalifah ingin menjadi calon daerah otonomi baru. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.